Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hamba-hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, sekecil apapun karunia terhidang, dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang sejati yang harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa berjumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, jumpa kembali bersama Zahir Juwana Ridwan dalam kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Kali ini saya berkesempatan, alhamdulillah, saat ini saya berada di Desa Majah, Kecamatan Majah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, saat ini saya berada di salah satu kawasan perumahan. Alhamdulillah sangat sejuk, harmoni, dan cukup damai gitu ya. Eh, Saat ini saya ingin mengangkat satu topik yang mungkin cukup penting ya. Bukan mungkin, ini hal yang cukup penting bagi kita semuanya, kaum yang merasa beragama. Bapak Ibu, kali ini topiknya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Pada masa yang lampau, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu beliau belum dilantik menjadi sang nabi, menjadi Rasul Allah. Beliau melihat keadaan masyarakatnya yang penuh dengan perbuatan-perbuatan fasik, penuh kezaliman, saling mencerca, saling menista, saling berperang antara satu suku dengan suku yang lainnya dan sebagainya. Rasul merasa sebagai seorang pribadi yang begitu agung, beliau merasa ada sesuatu yang harus dibenahi dalam tubuh masyarakat ini. Oleh karena itu, pada masa itu Rasulullah SAW sering sekali bermunajat dan mencoba untuk merenung, atau kalau bahasa sederhananya kontemplasi. Rasulullah mencoba mencari satu tempat yang baik untuk melakukan kontemplasi dalam kerangka untuk mencoba merenungi dirinya apa sesungguhnya yang harus beliau lakukan sebagai pemegang amanah, sebagai seorang manusia untuk memberikan nasihat-nasihat baik kepada masyarakat lainnya ketika itu. Maka tersiarlah kabar betapa Rasulullah SAW itu sering menepi atau berada di Gua Hira, satu gua yang berada di dekat kota Mekah, dan kemudian begitu beliau berupaya untuk merenung atau mencari semacam celah agar supaya renungan-renungan hatinya ini bisa kemudian tembus ke langit. Apa sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakatnya, bagaimana memperbaiki itu dan sebagainya. Beliau memohon kepada Sang Kuasa. Waktu itu beliau belum dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi Allah. Saudaraku yang berbahagia, di saat di Gua Hira itulah beliau bercoba untuk beberapa kali hadir di sana, dan sampai pada masanya ketika Allah menakdirkan untuk melantik beliau menjadi Rasul Allah, menjadi Nabi Allah di usia beliau yang 40 tahun saat itu. Nah, saudaraku yang berbahagia, datanglah wahyu pertama kepada Rasulullah itu 5 ayat kepada baginda Rasul Muhammad SAW di Gua Hira yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika itu. Nah, 5 ayat ini dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu terdiri dari beberapa ayat, tapi 5 ayat pertama inilah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW di Gua Hira yang diantarkan oleh malaikat Jibril kala itu. Tahu tidak, 5 ayat ini adalah wahyu pertama Allah kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang berbahagia, mari kita mencoba untuk mengkaji dengan bahasa yang sederhana 5 ayat ini dalam surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Ketika itu datanglah malaikat Jibril dan memberikan informasi kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Iqra. Jadi ayat pertama itu adalah Iqra. Iqra itu dalam bahasa Arab artinya bacalah. Terambil dari akar kata qara'ah, artinya menghimpun.
Iqra itu seakan-akan Allah hendak berkata, wahai manusia, wahai Rasulullah, wahai orang-orang yang punya telinga, punya mata, punya hati, bacalah. Apa yang harus saya baca? Tanya Rasul. Lalu kemudian malaikat menyambung itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, mari kita mencoba elaborasi sedikit ayat ini, menarik sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Coba bayangkan, apa maksudnya? Allah hendak berkata dan berpesan kepada semua manusia. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang niscaya kalau engkau ingin tahu hal ihwal dan seluk-beluk fenomena-fenomena yang terbentang di semesta ini. Baik makrokosmos alam semesta maupun mikrokosmos sesuatu yang sel-sel di dalam tubuhmu sendiri. Baik yang besar alam semesta ini maupun yang mikrokosmos yang kecil-kecil. Virus itu kecil, sel-sel tubuhmu itu kecil, dan semua lingkup dan rumpun pengetahuan itu engkau harus baca, kata Allah. Kalau engkau ingin menguasai kehidupan ini dalam konteks menguasai, memahaminya, dan dengan pemahaman itu engkau akan membaca pengetahuan itu dalam kerangka mengagumi kebesaran Sang Kuasa yang menciptakan. Kalau engkau membaca pengetahuan itu dengan niatmu, upaya pembacaan itu akan mengantarkan dirimu semakin dekat kepada Allah, semakin takjub kepada Sang Kuasa, semakin mengagumi kebesaran yang maha adiluhum, yaitu Allah. Maka upaya itu yang dimaksud, bacalah pengetahuan-pengetahuan apapun saja. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh semesta dengan seluruh sebab akibatnya. Dan Allah lah yang merangkai dan menyusun keindahan atom-atom semesta dengan seluruh sebab-sebab akibatnya. Kalau begini hasilnya begitu, kalau begitu hasilnya begini, kalau begini hasilnya ke sana, kalau ke sana hasilnya nanti begini, ini lari ke sini, ini ke sana. Semua rangkaian pengetahuan itu Allah ciptakan, baik pengetahuannya, substansinya maupun sebab-sebab akibatnya dari seluruh rumpun pengetahuan, dan itu tidak akan pernah bisa terpecahkan manakala engkau menjadi pribadi yang tidak membaca. Itu sebabnya pesan Allah kepada Nabi Muhammad yang pertama, bacalah. Karena dengan membaca kita akan mengetahui hal ihwal, fenomena, pengetahuan, rangkaian-rangkaian dan sebagainya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca itu tidak mesti harus baca buku. Membaca buku bagus, sangat bagus. Tetapi membaca yang dimaksud Allah di sini adalah lakukan elaborasi dari pengetahuanmu. Bisa membaca buku, bisa membaca pengetahuan-pengetahuan yang terbentang, yang engkau rasakan di dalam hati dan pikiranmu, bisa mendengarkan tuturan-tuturan pakar dan ahli, bisa melihat fenomena yang ada di dalam kehidupanmu, fenomena alam semesta, fenomena sosial, dan sebagainya. Itu membaca namanya, memikirkan, merenungi, mengelaborasi, memahami, membaca, mengkaji, mencoba melihat hubungan sebab akibat antara pengetahuan dan pengetahuan ini, antara pengetahuan ini berpadu dengan pengetahuan ini, keselarasannya di mana, kunci-kunci masuknya di mana, dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Allah, baca. Bacalah itu dalam kerangka bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Landasan pembacaan kita terhadap fenomena itu adalah atas dasar biismi rabbik, menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ada landasan kita bahwa kita belajar, kita membaca, kita mengelaborasi pengetahuan dengan namanya Allah yang menciptakan. Karena Allah lah yang menciptakan semua itu sekaligus
Allah pula lah yang mengurai hubungan sebab akibat dari seluruh rumpun pengetahuan itu. Kalau engkau membaca Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, maka Allah akan hadirkan hikmah dan pengetahuan-pengetahuan, bisa jadi bijak bestari yang tembus ke dalam hatimu. Kalau Allah tembuskan ilmu itu, engkau mendapatkan modal besar yang menurut hemat saya, modal itu tidak bisa engkau dapatkan dimanapun kecuali Allah yang menurunkan langsung ke dalam hatimu dari aktivitas membacamu. Biar Anda mau bayar 100 miliar, 1 triliun, sekian ratus triliun, tidak akan bisa engkau dapatkan modal itu kecuali Allah yang langsung memberikan ke dalam hatimu. Melalui apa? Melalui keridhaannya akan aktivitasmu di dalam membaca karena menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Itu saudara-saudaraku yang saya cinta. Itu baru ayat pertama. Mari kita masuk pada ayat selanjutnya. Tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia, kita semua ini, min alaq, dari segumpal darah. Itu bahasa sederhananya. Banyak pakar yang menerjemahkan itu. Alaq itu diterjemahkan sebagian oleh pakar bahasa Arab bahwa dari segumpal darah. Ya, dari Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada juga yang menerjemahkan sesuatu yang menempel di dinding rahim. Ada juga yang menerjemahkan itu. Segumpal darah yang kemudian bertemu antara sel pria, sel wanita, menempel di dinding rahim. Dari situlah terus akhirnya dipoles, dibentuk sedemikian rupa ciptaan Allah itu. Jadilah kita manusia ini. Tinggal di dinding rahim sekian bulan, kemudian atas takdir Allah, kemudian kita terlahir di muka bumi ini. Bukan main Allah mengingatkan, sedemikian presisinya Allah. Ya, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dan kita semua diciptakan dari situ, kecuali Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa atau istrinya. Tapi semua manusia itu tercipta dari proses yang sama kecuali Nabi Adam alaihissalam, istrinya Siti Hawa, dan Nabi Isa. Ya, coba bayangkan. Masuk ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu agungkan. Apa maksudnya itu? Seakan-akan Allah ingin berkata, kalau engkau sudah melalui proses panjang membaca, belajar dan sebagainya, coba lihat, Iqra, bacalah, baca lagi, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu agungkan. Kenapa? Karena setelah pengetahuan engkau raih, bahkan dalam proses pengetahuan itu, wa rabbukal akram, Tuhanmu agungkan. Kenapa Tuhan harus diagungkan? Ya jelas, karena pasti dengan membaca pengetahuan yang sungguh-sungguh dan serius serta ikhlas hati kita untuk Allah, meraih keridhaan Allah, maka sekali lagi saudara-saudaraku, maka dengan itulah Allah akan terlihat keagungannya, kekaguman kita akan kebesaran Allah. Allah sang pencipta akan terasa di hati, di pikiran, dan di dalam sanubari, dalam seluk-seluk relung-relung yang paling dalam. Itu akan terasa ketika seseorang menjadi pembaca yang sungguh-sungguh atas nama Allah. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa kalau engkau dalam proses membaca, maka Tuhanmu agungkan. Artinya apa? Karena atas semua pengetahuan yang Allah bentangkan untuk kita semuanya ini adalah pengetahuan yang sesungguhnya bisa mengantar kita hidup lebih baik, bisa mengantar kita hidup lebih harmoni, lebih damai, dan lebih berkualitas, serta kita sampai pada tujuan-tujuan penciptaan yang paripurna dalam landasan dan payung ilmu pengetahuan. Bukankah kita merasakan kenikmatan hidup sekarang karena pengetahuan? Betul enggak? Ini di belakang saya, di salah satu perumahan di Maja, Banten ini, Anda lihat tamannya indah. Itu bisa enggak ini dibuat taman kalau orang tidak punya ilmu? Gitu. Kan ada ilmunya membuat taman yang indah, di mana tempat bunganya, di mana tempat landasan pijakannya, di mana tempat duduknya, dan itu pun punya ilmu.
Dengan pengetahuan dan ilmu itu kita mendapatkan harmoni, kedamaian, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, atas dasar itulah Allah menghendaki apa tadi? Allah menghendaki bacalah tadi dan Tuhanmu agungkan. Lalu masuk ke ayat selanjutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan pena. Kalam itu orang menerjemahkan pena, tetapi secara luas saya ingin berkata kalam itu bukan hanya pena, tetapi sesuatu yang dituturkan. Bisa berarti bermakna kalam, bisa sesuatu yang dituliskan lalu dibaca itu bisa bermakna kalam. Allah mengajarkan kepada manusia itu dengan perantaraan pena atau dengan perantaraan buah tutur yang manis. Bukankah kita berpengetahuan ini, saudara-saudaraku semua? Karena apa? Karena ada guru kita tuh, ada yang kita baca. Bahan bacaan itu ditulis oleh pakar dan ahlinya. Bukankah kita masuk sekolah mendengarkan dari guru-guru kita? Para ulama, cendik-cendekia, para ahli bijaksana, orang-orang yang punya pengetahuan dan sebagainya. Iya kan? Mereka menuturkan pengetahuannya dan kita mendengarkannya. Ya, kemudian juga ada yang menuliskan dan kita membacanya. Nah, Allah mengajarkan kepada kita itu semuanya. Melalui perantaran itulah kita meraih dan menggapai pokok-pokok pengetahuan. Yang dengan pokok pengetahuan itulah Allah membuka segala macam pintu-pintu perbendaharaan hikmah, pengetahuan, dan seluruh hasanah-hasanah yang luas terbentang ini yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan dan kehidupan manusia yang bermarwah. Iya tuh. Ayat terakhirnya adalah lazi allama bil kalam allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Coba Anda bayangkan, mengajarkan kepada manusia apa-apa saja yang tidak diketahuinya. Kita manusia tidak mengetahui banyak hal. Iya kan? Kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi mulai dari situ Allah mengajarkan pelan-pelan melalui tuturan ibu kita, dongeng-dongeng yang disampaikan oleh keluarga kita. Kita membaca pelan tapi pasti, kita masuk sekolah belajar, mendengarkan tuturan para guru dan sebagainya. Dari situlah Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang tadinya engkau tidak tahu, tapi Allah mengajarkanmu sesuatu dan engkau mengetahuinya. Dan dengan pengetahuan itu engkau diajar hidup menjadi pribadi yang teduh, yang ikhlas, yang teduh hati, tidak bersikap angkuh atas pengetahuan itu. Karena ada juga orang punya pengetahuan angkuh terhadap pengetahuan. Oh, jangan begitu. Kalau pengetahuan diberikan kepada kita oleh Allah itu jangan bersikap angkuh. Pengetahuan itu akan mengantar orang-orang yang sungguh-sungguh ikhlas dan teduh hatinya untuk menemukan titik-titik pokok kemuliaan yang akan mengantar dirinya dan masyarakatnya untuk mengetahui itu dalam kerangka Bismillahirrahmanirrahim tadi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi Allah ingin memberikan gambaran kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya 5 ayat dari surah Al-Alaq ini, wahyu pertama yang Allah bicarakan kepada Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang seakan-akan Allah ingin berkata, engkau tidak akan punya kekuatan daya yang mumpuni manakala engkau tidak elaborasi pengetahuan dengan membacanya. Coba Anda bayangkan, begitu wahyu pertama turun, Allah tidak bicara sholat. Begitu pentingnya sholat dalam Islam, tapi Allah tidak bicara sholat. Iya toh? Allah tidak bicara haji. Allah tidak bicara zakat, saum atau puasa. Allah tidak bicara yang lain. Tapi Allah bicara bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah bicara itu. Seakan-akan Allah berkata bahwa pengetahuan itu harus dibaca dulu. Kalau engkau ingin sholat dengan baik, dengan tertib, dengan punya kualitas sholat yang baik, engkau kan harus paham ilmunya.
Nah, ilmunya kan harus dibaca. Kalau dirimu ingin saum yang baik, puasa yang baik, bukankah engkau harus mengetahui pengetahuan yang berkaitan tentang puasa atau saum? Dan itu ada ilmunya, harus dibaca. Kalau engkau ingin menjadi doktor, profesor, dan orang-orang yang punya kapasitas level pendidikan yang lebih tinggi, bukankah engkau harus membaca ilmunya? Bahkan seperti saya sebut tadi, taman yang indah ini, di mana saya mengambil klip ini, kalau engkau ingin membuat taman seindah ini, bukankah engkau harus tahu ilmunya? Dan ilmunya harus dibaca. Dibaca tidak mesti baca buku, tapi mendengarkan tuturan para pakar dan ahli, melihat kanal-kanal pengetahuan di banyak media yang beragam sekarang ini, mencoba mencermati, mengelaborasi, mendengarkan orang secara tawadu, kemudian diskusi, dan itu semua proses membaca. Dengan proses itulah engkau akan tahu pengetahuan itu, dan dengan memahami ilmu itu atas nama Allah yang menciptakan, meraih keridhaan Allah, maka engkau akan dengan pengetahuan itu akan mampu memberi maslahat bagi kehidupanmu, keluargamu, dan bagi masyarakatmu, agama, bangsa, dan masyarakatmu atas nama Allah. Jadi Rasulullah SAW dipesankan oleh Allah melalui ayat ini, melalui rangkaian 5 ayat ini, seakan-akan belajarlah. Seakan-akan Allah ingin berkata begitu. Belajarlah wahai manusia. Membacalah wahai manusia. Elaborasilah pengetahuanmu. Bacalah buku-buku yang bisa engkau baca. Dengarkanlah tuturan para pakar dan ahli yang berbicara. Apalagi mereka ikhlas menuturkan pengetahuannya. Diskusilah dengan orang-orang tentang pengetahuan-pengetahuan. Buka hatimu sehingga cakrawala dan horizon pengetahuanmu luas. Buka hatimu supaya engkau mendapatkan pengetahuan. Jangan merasa paling benar, karena orang lain juga punya pengetahuan. Boleh jadi pengetahuan orang lain itu akan bermakna luas sekali bagi kita semuanya. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai di jalan Allah. Jadi ayat ini mengajarkan luas sekali kepada kita semuanya, termasuk kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh manusia, bahwa dunia ini, pengetahuan, bahkan akhirat itu, dunia dan akhirat bisa engkau raih dengan menggapai pokok-pokok pengetahuan yang Allah bentangkan dalam hukum sebab akibat dari semua rangkaian ilmu pengetahuan. Dan itu bisa engkau dapatkan kalau engkau punya kesungguhan dan punya kualitas keinginan kuat untuk senantiasa membaca, dan membaca pengetahuan itu. Itu saja yang bisa saya hantarkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada kesempatan ini bisa mengantar kita untuk memahami lebih luas lagi makna-makna yang Allah hidangkan dalam konteks upaya kita untuk senantiasa membaca pengetahuan, supaya kita menjadi pribadi yang tanda petik membahagiakan hati Allah, bahwa ini hamba-hambanya senantiasa belajar dan sungguh-sungguh membaca. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya hantarkan sebait pantun. Sungguhlah indah si burung nuri, paruhnya basah berwarna jingga. Wahai manusia, jangan berhenti, tetaplah semangat dan teruslah membaca. Saya Zahir Juwana Ridwan dari Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salam cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.